Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Bertemu dan berjumpa lagi kita dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMP kelas 7. Materi kita hari ini berbicara tentang nama-nama malaikat beserta tugasnya. Pada video sebelumnya kita sudah berbicara tentang mengenai iman kepada malaikat, pengertian malaikat, perbedaan malaikat, tugas-tugas malaikat dan sebagainya. Pada video ini kita lanjutkan dengan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Di dalam Al-Quran dan hadis tidak menyebutkan berapa jumlah yang pasti malaikat tersebut. Namun ada penjelasan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa pada saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj bertemu dengan Ibrahim alaihissalam. Beliau sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Di sana terdapat 70.000 malaikat. Dari penjelasan riwayat hadis tersebut menandakan bahwa jumlah malaikat sangat banyak. Namun pada bagian ini hanya akan dijelaskan malaikat-malaikat yang namanya tercatat di dalam Al-Quran maupun hadis. Oke. Sekarang kita lanjutkan nama-nama malaikat tersebut. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Nah, malaikat Jibril itu ada nama lainnya. Apa nama lain dari malaikat Jibril itu? Yaitu yang pertama namanya Ruhul Kudus. Yang kedua Ruhul Amin. Yang ketiga Namus. Nah, itulah nama lain dari malaikat Jibril. Dan penghulu dari sekalian malaikat atau pemimpin daripada sekalian malaikat itu adalah malaikat Jibril ini. Itu yang pertama. Yang kedua, nama malaikat itu namanya malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah bertugas membagikan rezeki, mengatur kesejahteraan makhluk, seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagi-bagikan rezeki lainnya. Nah, itulah tugas malaikat Mikail. Nama lain dari malaikat Mikail ini adalah yaitunya Karubiyun. Jadi nama lainnya Karubiyun. Yang ketiga, nama malaikat itu adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu adalah bertugas meniup trompet atau sangkakala, baik saat dimulainya hari kiamat maupun saat hari berbangkit di padang mahsyar. Nah, nama lain dari malaikat Israfil ini adalah Sirafin. Nah, jadi nama lainnya Sirafin. Yang keempat, malaikat Israel. Malaikat Israel itu adalah bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk yang hidup, baik itu manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat. Itu apabila telah tiba waktunya. Nah, nama lain dari malaikat Israel ini adalah Malaikatul Maut atau yang disebut dengan malaikat maut. Yang kelima dan yang keenam, nama malaikat itu adalah Mungkar dan Nangkir. Malaikat ini adalah bertugas menanyai mayat dalam kubur atau orang yang berada dalam kubur, serta menyiksanya. Nah, siapa nama lain dari malaikat Mungkar dan Nangkir ini? Yaitunya Mubassar dan Basir. Nah, yang ketujuh, nama malaikat itu namanya malaikat Rakib. Malaikat Rakib itu tugasnya mencatat semua pekerjaan manusia. Pekerjaan baik manusia. Setiap manusia mulai dari sejak dia akil balik sampai akhir hayat atau sampai dia meninggal. Nama lain dari malaikat Rakib ini namanya Kiroman. Malaikat Kiroman. Yang kedelapan, nama malaikat itu namanya malaikat Atib. Malaikat Atib ini adalah malaikat yang bertugas mencatat semua pekerjaan jelek setiap manusia. Sejak akil balik sampai akhir hayatnya. Nah, siapa pula nama lain dari malaikat Atib itu? Yaitunya Katibin. Jadi Rakib namanya Kiroman, Atib namanya Katibin. Kiroman, Katibin. Itu yang biasa dalam Al-Quran. Yang kesembilan, nama malaikat itu namanya malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan itu adalah bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Jadi malaikat Ridwan itu penjaga surga. Siapa nama lain dari malaikat Ridwan itu? Yaitunya Muqarrabin. Nah, malaikat Muqarrabin, penjaga surga. Yang ke-10 yang terakhir namanya malaikat Malik. Malaikat Malik itu disebut juga dengan malaikat Zabaniyah, yaitunya bertugas menjaga dan mengatur serta menyiksa, mengazab bagi para penghuni neraka. Jadi, nama lain dari malaikat Malik itu adalah malaikat Zabaniyah.
penjaga neraka. Oke, sekarang kita lanjutkan hikmah beriman kepada malaikat. Dengan memperhatikan tugas-tugas para malaikat, ada beberapa hikmah yang dapat kita petik dari pelajaran ini. Itunya, yang pertama, hikmahnya memberi motivasi kepada kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah, seperti ketaatan para malaikat. Yang kedua, kita akan selalu waspada terhadap perkataan, perbuatan kita. Karena apa? Karena semua tingkah laku dan perbuatan kita diawasi oleh para malaikat tersebut. Yang ketiga, kita tetap optimis untuk berusaha karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu melalui malaikat Jibril dan memberikan rezeki melalui malaikat Mikail. Yang keempat, hikmah beriman kepada malaikat itu adalah kita juga termotivasi untuk selalu beramal, karena bekal itulah yang dibawa kelak ketika kita meninggal dunia. Oke, demikian materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu